Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi analisis investasi dan pasar modal mengenai penilaian saham. Sebelum mempresentasikan penilaian saham, perkenalkan terlebih dahulu, saya Azan Azmilaili dengan tiga NIM terakhir 108. Perkenalkan, saya Emilia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Gary Alvin Manuel dengan NIM KIR 096. Perkenalkan, saya Nadia Rahmati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Perkenalkan, saya Skolastika Arnit Sanata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Untuk yang pertama, kita akan eh, membahas mengenai penilaian saham. Nah, penilaian saham sendiri adalah metode untuk menentukan nilai saham suatu perusahaan dan memprediksi harga saham di masa depan. Nah, penilaian saham ini berguna untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian, untuk cara menilai saham, yang pertama itu dengan membandingkan penilaian saham dengan harga pasar saat ini. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Yang ketiga, menghitung rasio harga tetap laba atau PE. Selanjutnya, metode penghitungan penilaian saham. Nah, metode penghitungan penilaian saham ini yang pertama ada dengan PER atau Price to Earning Ratio. Penilaian harga saham berdasarkan laba bersih perusahaan. Nah, rumusnya itu adalah harga saham dibagi EPS. Yang kedua ada price to earning growth. Adalah menunjukkan harga yang dibayar investor per persen pertumbuhan laba. Rumusnya yaitu uh, per dibagi pertumbuhan EPS tahunan. Yang ketiga ada pengembalian tahunan atau annual report, annual return. Yaitu hitung keuntungan saham dalam 1 tahun. Nah, rumusnya itu nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi, kemudian dibagi nilai awal investasi dikali 100. Dan yang terakhir ada return on investment atau ROI, mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari model investasi. Rumusnya yaitu pendapatan dikurangi biaya, dibagi biaya, dan dikalikan 100%. Baik, selanjutnya mengenai saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga yang membuktikan kepemilikan di perusahaan, memberikan pemegang hak proporsional atas aset dan pendapatan setelah kewajibannya terpenuhi, serta hak suara dalam RUPS untuk pengambilan keputusan penting. Untuk karakteristik dari saham biasa sendiri itu ada beberapa, seperti hak suaranya. Untuk hak suaranya sendiri, pemegang saham biasanya itu tuh memiliki hak suara di RUPS untuk memilih direksi dan juga isu penting. Kemudian ada dividen. Nah, di pemegang saham biasa ini, dividen itu mungkin diterima, tapi tidak wajib dan dibayarkan itu setelah pemegang saham preferen terlebih dahulu. Kemudian ada keuntungan modal, di mana keuntungan ini dapat diperoleh dari kenaikan harga saham. Selanjutnya ada resiko, di mana saham biasa ini memiliki resiko yang lebih tinggi daripada saham preferen, terutama dalam likuidasi. Selanjutnya ada konversi, di mana umumnya ini itu saham biasa itu tidak dapat dikonversikan. Selanjutnya ada ketersediaan, di mana saham biasa ini tersedia untuk diperdagangkan di pasar saham. Nah, selanjutnya itu ada saham preferen. Beda dengan saham biasa tadi, untuk saham preferen ini memberikan pemegang hak istimewa atas dividen dan aset yang saat likuidasi itu ada dan dibandingkan dari saham biasa. Tapi itu umumnya tanpa hak suara di RUPS kecuali pada kondisi tertentu. Untuk karakteristik dari saham preferen ini sendiri, itu yang pertama ada prioritas aset, prioritas dividen, di mana apabila pemegang saham preferen ini lebih diprioritaskan dibanding saham biasa dan seringkali tetap. Dan juga pembagian dividennya itu lebih dulu. Selanjutnya ada klaim aset. Klaim aset untuk pemegang saham preferen ini lebih tinggi daripada saham biasa saat likuidasi.
Selanjutnya ada jenis dividen. Nah, dividennya ini ada dividen tetap atau variabel, kemudian hak suaranya. Untuk saham preferred ini umumnya tidak ada hak suara kecuali kondisi tertentu. Selanjutnya konversi. Untuk saham preferred ini bisa dikonversi ke saham biasa. Untuk selanjutnya itu ada penebusan. Untuk saham preferred ini dapat ditebus atau dibeli kembali oleh penerbit. Selanjutnya ada tingkatan di mana saham preferred ini dapat diterbitkan dalam beberapa tingkatan dengan hak berbeda. Untuk yang terakhir itu ada karakteristik di mana itu saham preferred ini merupakan gabungan saham dan obligasi. Jadi dia itu dividen tetap tanpa jatuh tempo. Nah, selanjutnya. Jadi saham itu memiliki tiga nilai di dalamnya, yaitu ada nilai buku, nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Nah, yang pertama ini adalah nilai buku. Nah, nilai buku sendiri itu adalah bisa kita sebut sebagai book value per share atau BVPS. BVPS ini adalah nilai aset bersih perusahaan untuk setiap saham. Nah, sederhananya itu BVPS ini adalah nilai tiap saham jika perusahaan menjual semua aset dan membayar semua hutang. Nah, di dalam nilai buku ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai pembanding harga saham. Jadi, ketika harga pasar lebih dari BVPS, maka saham saham itu mungkin dianggap overload atau terlalu mahal. Tetapi ketika harga pasar kurang dari BVPS, maka saham dianggap undervalue atau terlalu murah. Tetapi ketika harga pasar itu sama dengan BVPS, maka saham dianggap memiliki harga yang wajar. Kemudian yang kedua ada mengukur kekuatan keuangan. Jadi nilai buku yang tinggi itu dapat mengindikasikan perusahaan memiliki posisi keuangan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar analisis price to book value atau PBV. Nah, jadi nilai buku ini adalah komponen penting dalam perhitungan rasio PBV yang digunakan untuk mengevaluasi suatu saham relatif terhadap nilai bukunya. Selanjutnya itu ada indikator potensi likuidasi. Jadi secara teoritis BVPS ini menunjukkan nilai yang akan diterima pemegang saham per lembar jika perusahaan dilikuidasi. Meskipun nilai likuidasi sebenarnya bisa berbeda. Dan yang terakhir itu adalah analisis fundamental. Jadi BVPS merupakan salah satu metrik penting dalam analisis fundamental untuk membantu investor memahami nilai intrinsik suatu saham. Kemudian rumus dari nilai buku sendiri itu adalah BVPS sama dengan total ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Nah, eh, rumus ini rumus ini digunakan untuk menghitung nilai yang akan diterima setiap pemegang saham biasa atas setiap saham yang mereka miliki setelah perusahaan menjual semua asetnya, membayar semua utangnya, dan juga melunasi semua klaim dari pemegang saham tersebut. Selanjutnya, nilai yang kedua itu ada nilai pasar. Nilai pasar itu sendiri artinya adalah cara utama untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan. Perusahaan sering dikelompokkan berdasarkan total nilai sahamnya di pasar, yaitu kapitalisasi pasar. Di sini ada tiga. Yang pertama itu large cap atau kapitalisasi besar. Perusahaan dengan nilai pasar yang besar biasanya dianggap lebih stabil atau aman. Terus selanjutnya itu ada mid cap atau kapitalisasi menengah. Perusahaan dengan nilai pasar yang berada di tengah-tengah menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih besar, tetapi juga risiko yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Selanjutnya ada small cap atau kapitalisasi kecil. Ini perusahaan dengan nilai pasar yang kecil, memiliki potensi pertumbuhan yang paling tinggi, tetapi juga risiko yang paling tinggi. Selanjutnya ada evaluasi investasi. Para investor menggunakan nilai pasar untuk membantu menilai apakah harga suatu saham masuk akal, terlalu mahal, atau terlalu murah. Hal ini sering dilakukan dengan membandingkan nilai pasar dengan angka keuangan perusahaan lainnya, seperti keuntungan, pendapatan, atau nilai aset bersih, menggunakan perbandingan seperti rasio P per E atau PBV. Selanjutnya, itu ada perbandingan perusahaan. Nilai pasar memungkinkan para investor untuk membandingkan ukuran
dan nilai relatif antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri yang sama atau dalam industri yang berbeda. Selanjutnya ada kepercayaan investor. Nilai pasar yang tinggi seringkali menunjukkan bahwa investor percaya pada kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Kenaikan nilai pasar bisa menjadi tanda perasaan positif di pasar, sedangkan penurunan bisa mengindikasikan kekhawatiran. Selanjutnya itu ada keputusan strategis perusahaan. Manajemen perusahaan selalu memperhatikan nilai pasar saham mereka karena hal itu dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membeli perusahaan lain atau akuisisi, menerbitkan saham baru untuk mendapatkan dana, atau memberikan saham sebagai bagian dari kompensasi kepada karyawan, atau ini bisa disebut sebagai opsi saham. Nilai pasar yang lebih rendah dapat membuat perusahaan menjadi sasaran untuk dibeli oleh perusahaan lain. Selanjutnya, kita masuk ke likuiditas pasar. Ini adalah total nilai pasar dari semua saham yang diperdagangkan di pasar saham. Adalah petunjuk penting tentang seberapa mudahnya membeli atau menjual saham di pasar tersebut, atau likuiditas pasar modal. Untuk rumus nilai pasar sendiri, itu ada nilai pasar saham sama dengan harga saham per lembar dikali jumlah saham yang beredar. Harga saham per lembar ini itu adalah harga terbaru dari satu lembar saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Harga ini bersifat dinamis dan berubah setiap waktu selama jam perdagangan. Selanjutnya ada jumlah saham beredar. Ini adalah total jumlah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan saat ini dimiliki oleh investor publik. Informasi ini biasanya dapat ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan atau melalui sumber data pasar modal. Baik, selanjutnya adalah nilai intrinsik saham, di mana nilai intrinsik saham ini merupakan perkiraan nilai sebenarnya suatu saham berbeda dengan harga pasar. Nilai ini dapat dihitung dari faktor internal perusahaan seperti keuangan, potensi, aset, manajemen, dan posisi di industri itu sendiri. Kemudian konsep ini berasal dari investasi nilai yang percaya bahwa pasar kadang salah menilai saham sehingga ada peluang pembeli saham yang undervalue atau menjual yang overvalue. Kemudian untuk fungsinya sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi saham yang salah harga atau mispriced stocks, di mana dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar saat ini, investor dapat menentukan apakah suatu saham diperdagangkan di bawah atau undervalue atau di atas atau overvalue nilai sebenarnya. Nah, di sini bisa dilihat ada tiga nilai intrinsik lebih besar dibanding harga pasar, itu saham dianggap undervalue dan berpotensi menjadi peluang pembelian. Sedangkan jika nilai intrinsik itu lebih kecil dibandingkan harga pasar, saham dianggap overvalue dan mungkin menjadi pertimbangan untuk dijual atau dihindari. Kemudian di sini juga ada jika nilai intrinsik kurang lebih sama dengan harga pasar, saham dianggap memiliki harga yang wajar. Selanjutnya, ini ada mendukung keputusan investasi, di mana perhitungan nilai intrinsik membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan berdasarkan analisis fundamental yang mendalam, bukan hanya spekulasi atau sentimen pasar jangka pendek. Kemudian diperlukannya juga analisis teknikal dalam menganalisis eh, harga saham tersebut. Kemudian juga terdapat menetapkan harga target atau investor dapat menggunakan nilai intrinsik sebagai target harga untuk membeli atau menjual suatu saham. Selanjutnya ada mengukur potensi atau resiko dari suatu saham. Sisi keuntungan, sisi antara nilai intrinsik dan harga pasar dapat memberikan gambaran tentang potensi keuntungan jika harga pasar bergerak menuju nilai intrinsik atau risiko kerugian jika harga pasar terkoreksi menuju nilai intrinsik. Kemudian memilih investasi jangka panjang, di mana investor ini menilai seringkali fokus pada perusahaan dengan nilai intrinsik yang kuat dan membeli sahamnya ketika harga pasar berada di bawah nilai tersebut, dengan harapan harga pasar akan mencerminkan nilai intrinsik perusahaan dalam jangka panjang. Jadi singkatnya aja untuk nilai intrinsik ini berfungsi sebagai kompas bagi investor untuk
investor untuk menilai, mengidentifikasi peluang investasi yang menarik dengan menganalisis nilai fundamental perusahaan, nilai fundamental suatu perusahaan terlepas dari fluktuasi harga pasar jangka pendek. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share. Terima kasih.